Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Trisnawati, NIM 19230028, Prodi Akuntansi, mahasiswa AKBP STIE KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan tema Islamic Accounting yang judul artikelnya Tanggung Jawab Etika dan Sosial Lembaga Keuangan, Pengaruh Tekanan Internal dan Eksternal. Berikut mengenai pembahasannya. Yang pertama ada kajian teori. Teori menurut Holden Mihan pada tahun 1999 dan Slater Gilbert pada tahun 2004, contoh bukti penggerak pasar dapat ditemukan dalam peningkatan jumlah dana investasi etis, sosial, dan lingkungan yang telah menghasilkan permintaan yang muncul untuk pengungkapan keberlanjutan di pihak pialang saham dan analis. Selanjutnya, teori menurut Matthew pada tahun 2002, sumber daya dapat didefinisikan sebagai elemen konstitutif dasar dari mana perusahaan mengubah input menjadi output atau menghasilkan layanan. Dan selanjutnya, teori menurut Khan pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa direktur non-eksekutif dan keberadaan warga negara asing di Dewan signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR di antara lembaga keuangan. Yang kedua, mengenai kasus yang dibahas. Studi ini mengeksplorasi pengaruh pendorong internal dan eksternal pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam konteks ketersediaan sumber daya keuangan, exposure internasional manajemen puncak, dan struktur kepemilikan lembaga keuangan di Malaysia. Fokus pada lembaga keuangan dalam penelitian ini adalah sektor keuangan dapat memperburuk atau meningkatkan perekonomian suatu negara secara finansial. Oleh karena itu, lembaga keuangan semakin dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis. Yang ketiga mengenai objek penelitian dan sampel penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu perusahaan lembaga keuangan di Malaysia dan sampelnya 20 lembaga keuangan di Malaysia selama periode tahun 2008 hingga tahun 2011. Yang keempat mengenai teknik analisa data. Adapun teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama, menggunakan model regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antara kualitas pelaporan CSR dengan variabel independen. Selanjutnya, model regresi dikembangkan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5. Dan yang kedua, menggunakan teknik analisa data statistik deskriptif. Pertama, menyajikan tabel skor rata-rata untuk kualitas pelaporan CSR untuk periode 4 tahun berdasarkan 4 dimensi. Kedua, menyajikan tabel kualitas pelaporan CSR menurut tier berdasarkan dimensi. Dan yang ketiga, menyajikan tabel regresi berganda untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR variabel dependen, CSRD atau kualitas pelaporan CSR. Dan yang terakhir mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan kualitas informasi CSR yang diungkapkan meningkat selama periode 4 tahun. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa tekanan eksternal berupa kepemilikan terkonsentrasi menghambat pelaporan CSR, sedangkan tekanan pelanggan menjadi pendorong peningkatan kualitas pelaporan CSR. Namun, tekanan eksternal dari kepemilikan pemerintah tidak signifikan dalam mendorong kualitas pelaporan CSR. Penggerak internal seperti ketersediaan sumber daya keuangan dan paparan internasional manajemen puncak tampaknya tidak signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan CSR. Lembaga keuangan sebagai perantara keuangan dan penyedia dana diperkirakan akan menunjukkan peran yang patut dicontoh pada komitmen berkelanjutan mereka terhadap bertanggung jawab secara sosial dan harus mengambil langkah-langkah untuk memulai praktik perbankan etis, untuk mencapai pendekatan yang lebih holistik untuk menjadi warga korporat yang bertanggung jawab. Baiklah, itulah hasil presentasi saya dengan tema Islamic Accounting. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.